Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif, Ar-Ra'uf. Fasalatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunub ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah, telah dimuliakan oleh Allah dengan majlis ini. Tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, biarpun kadang kebaikan itu sendiri tidak disengaja untuk dilakukan. Begitu sebaliknya hamba yang jauh dari kasih dan cinta Allah, hamba yang mudah melakukan kemaksiatan biarpun tidak disengaja, akhirnya pun jadi maksiat. Semoga yang datang ke tempat ini adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Semula hanya ngantarkan penumpang karena beliau adalah sebagai sopir angkot. Tapi menjadi sopir angkotnya penumpang yang menuju tempat mulia adalah sopir angkot yang dipilih oleh Allah. Hadir ke tempat mulia yang semula hanya mengantarkan saja, tiba-tiba berhenti di depan sana lalu mendengar pengajian, dan itulah hamba yang dipilih oleh Allah untuk dimuliakan. Yang semula hanya ingin berjualan, cari uang, cari dunia di pinggir-pinggir sana itu, akan tapi ternyata sambil melayani pembeli yang pembelinya adalah orang-orang yang menuntut mencari kemuliaan, maka di saat melayani pun mendengar pengajian ini, ikut berzikir, maka sesungguhnya mereka adalah pedagang-pedagang yang dimuliakan. Yang seperti itu pun akan dimuliakan. Bagaimana yang dari malam, dari kemarin, dari minggu yang lalu menanti majelis ini untuk hadir di sini dan akhirnya hadir di tempat ini, tentu itu adalah sangat mulia di atas kemuliaan itu. Maka syukuri nikmat ini dan syukuri. Mintalah kepada Allah agar kita dijadikan ahli istiqomah. Dalam keadaan apapun kita akan menghadiri tempat yang semacam ini. Disinilah rahmat Allah diturunkan, disinilah pengampunan Allah diturunkan, dan disinilah tempat pengkabulan hajat bagi yang punya hajat. Lintaskan hajat-hajat mulia kita di tempat-tempat semacam ini, dan semoga seperti Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mengumpulkan kembali kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majlis kita adalah majlis Nabi Muhammad, majlis hadis. Majlis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di dalamnya adalah hadis-hadis petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan Nabi. Jadi sebetulnya saat ini kita belajar langsung dengan Nabi Muhammad. Dengar Nabi Muhammad. Dengar sabda-sabda beliau.
Khusyuklah mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rasakan seolah-olah kita melihat Rasulullah. Belajar adab dengan hadis Nabi. Sayyidina Imam Malik rahimahullah taala tidak berani membaca hadis kecuali beliau mengambil air wudu, menggunakan baju yang paling bagus, lalu memakai minyak yang paling wangi, kemudian kursinya, tempat duduknya ditinggikan, kemudian melirik ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kadang dibarengi dengan linangan air mata membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir, kalau membaca hadis Nabi wajahnya pucat dan seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan, akan tapi bukan karena beliau takut, tapi merasakan wibawanya Nabi di saat membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca hadis Nabi saat ini, rasakan bahwasanya kita mendengar dari Nabi langsung. Wahai para pecinta Rasulullah, sehingga perlu diingatkan bagi siapapun yang kadang masih membawa majelis-majelis Nabi Muhammad sebagai ajang untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik, tidak pantas, atau mungkin dengan tertawa yang berlebihan, dan itu akan menjadikan sebab dimuntahkannya hidayah dari hati seorang hamba. Karena tertawa yang berlebihan itu akan menjadikan keras hati, dan keras hati itulah yang memuntahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelisnya Rasulullah harus dihadirkan dalam keadaan penuh khidmat, harus dihadirkan dalam keadaan khusyuk. Kalau ada tawa sesaat bukan terlarang, nama manusia. Nabi Muhammad pun pernah tertawa, tersenyum, dan Nabi Muhammad pun tertawa, akan tapi bukan tawa yang keluar dari adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung kepada hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi gubbatin, di satu tempat. Kubbah itu perkemahan. Jadi kubbah yang selama ini kita sebut itu mula-mula bentuknya seperti perkemahan yang diangkat di atas menara atau apa. Kubbah satu perkemahan. Nahwan min arba'ina, dan saat itu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kami bersama Rasulullah di satu tempat di kubbah atau perkemahan yang menampung 40 orang. Gede berarti. Waqala, kemudian Nabi memberikan kabar gembira. Atardawna an takunu rub'a ahlil jannati. Lihat. Ahli surga mulai dari Sayyidina Adam alaihi salam hingga nanti pada akhir zaman ada ahli surga dari umat Nabi terdahulu, dan ada ahli surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan ahli surga tersebut. Nabi memberikan kabar, atardona, apakah kau tidak rela? Apakah kamu tidak senang jika ternyata kalian semua itu adalah mencapai 1/4 dari penghuni surga? Jadi surga, penghuni surga itu 1/4-nya adalah kalian semuanya. Qulna, kami katakan na'am, banyak. Karena banyak, semoga saya itu harapannya banyak. Jadi harapan masuk ke situ ada. 1/4 dari ahli surga. Qul na'am, kami katakan iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menambahkan, atardana an takunu thulutsa ahlil jannah, apakah kamu tidak senang jika nanti di surga kamu itu mayoritas 1/3 ahli surga? Kalau tadi 1/4 ahli surga, sekarang naik 1/3 ahli surga. Qulna na'am, kami sangat senang ya Rasulullah. Qala, 1/3 sudah senang kamu, waladi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah. Dan Nabi mengucapkan kalau dibarengi dengan sumpah menunjukkan ini adalah sesuatu yang penting untuk diketahui. Pengukuhan, waladi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Wahai sahabatku, dengar ini,
Aku la arju, aku benar-benar berharap, dan kalau sudah harapan Nabi ini bukan harapan doa yang belum ada jawabannya, semua permohonan Nabi akan dikabul. Jadi kalau sudah harapan Nabi dan permintaan Nabi itu pasti sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika fatardah. Jadi permintaan Nabi akan dikabul oleh Allah. Harapan Nabi dikabul. Jadi Nabi berharap bukan berarti harapan ini adalah sesuatu yang belum. Tidak, Nabi berharap dan harapan Nabi sudah diterima dan dikabul oleh Allah. La arju an takunu, aku berharap bahwasanya kalian semua adalah nisfa ahlil jannati, separuh dari ahli surga. Separuh daripada ahli surga. Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimatun. Ketahuilah bahwa tidak akan bisa masuk surga kecuali jiwa yang Islam, seorang muslim. Pasrah kepada Allah, beriman kepada Allah. Jadi yang masuk surga adalah orang yang beriman, ahli Islam. Jadi sudah kalau kalimat Islam itu dipisah dari kalimat iman itu biasanya disamakan maknanya. Saya seorang muslim ya seorang mukmin. Kalau saya seorang mukmin ya seorang muslim. Tapi kalau dijajar muslim mukmin ada martabatnya. Ada Islam, iman sampai ihsan itu. Jadi muslim di sini adalah orang yang beriman, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Wa ma antum min ahli syirki, dan ketahuilah kalian semua nanti dibanding ahli syirik, orang yang syirik yang menyekutukan Allah, yang tempatnya adalah di neraka, ila kasya'ratil baydai. Berarti orang kafir memang sampai hari ini kan lebih banyak di dunia. Orang Islam berapa persen? Orang kafir lebih banyak. Jadi engkau itu ahli surga ini dibanding orang kafir yang di neraka seperti satu rambut putih fi jildi thuril aswadi, fi jildi thuril aswadi. Rambut putih yang nempel di kulitnya kerbau yang hitam. Jadi maksudnya apa? Satu ubannya kerbau itu, satu rambut putihnya kerbau, yang kerbau itu gede gambarannya. Artinya kalian itu kalau dibanding orang kafir sangat sedikit, tapi dibanding ahli surga semuanya kalian yang paling banyak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain ahli surga itu ada berapa? Inna ahlal jannati inna ahlal jannati mi'atun wa ishruna. Ahli jannah itu ada 120 sofwan barisan. Tidak tahu gimana barisannya, nanti kalau sudah masuk surga baru bisa cerita. Amin. Pokoknya disebutkan ahli surga itu ada 120 barisan. Minha, ya ini, hadhil ummah minha, dan umat ini, umat Nabi Muhammad termasuk di antara 120 barisan tersebut, tapi jumlahnya thamanuna soffan 80. Jadi bukan 50%, lebih dari itu. Lebih banyak dari separuh adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ahli iman ini semuanya dibanding orang kafir, lihat. Seperti rambut putih yang berada di kulit yang kerbau yang hitam. Oka sya'ratus sauda, atau seperti rambut hitam fi jildi thuril ahmar yang berada di rambutnya, kulitnya kerbau yang merah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini penjelasan, kabar gembira dari Nabi agar kita banyak berharap. Terus berharap kepada Allah bahwasanya begitulah keadaan ahli surga ini, yang paling banyak adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kukuhkanlah identitasmu sebagai umat Nabi Muhammad agar masuk bagian umat terbanyak. Orang yang berislam, orang yang beriman, dan kukuhkan keimananmu. Jangan sampai kita tergolong orang yang terlepas dari kaum yang beriman. Na'udzubillah. Biarpun ahli surga adalah penduduknya, adalah paling banyak adalah umat Nabi Muhammad, tapi kalau kita tidak dianggap, tidak akan masuk. Tidak akan masuk surga kecuali nafsun muslimatun. Kalau kita tidak punya jiwa yang Islam, yang beriman kepada Allah, tidak akan masuk. Jadi sisi ini yang harus kita tegaskan. Jangan cukup kita berbangga, oh umat Nabi Muhammad masuk surga, semuanya masuk surga, masuk surga, masuk surga.
Tapi kita tidak berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan kalah sama atlet. Atlet itu apa sih? Yang olahraga itu kan? Nah, kalau sudah tahu bahasanya nanti yang bakal ikut ikut juaraan di mana, maka harus dia bisa begini, begini, begini. Latihan enggak kira-kira? Latihan setiap hari. Nanti diseleksi sebabnya. Lah kalau seleksi di situ masih bisa mundur tahun depan. Kalau sudah mati, tatonya dites di kuburan. Nggak ada balik lagi nih. Masa ya kalah sama atlet? Perlombaan porseni saja itu, lihat porseni. Apalagi musabaqah tilawatul Quran. Misalnya, dan tidak usah ikut semuanya ya. Semuanya tidak usah ikuti. Mau dari porseninya, olahraga, Al-Quran untuk dipelajari saja, biar mengamalkan ilmunya. Baik. Itu perlu latihan agar lulus seleksi itu. Bagaimana orang yang menginginkan bukan saja sekedar piala, lalu sanjungan di kelompoknya, ingin sanjungan dari Allah Zat yang Maha Agung di surga, bagaimana kita tidak mempersiapkan? Latihan terus agar kita nanti bisa ditanya di alam barzah nanti. Latihannya bukan menghafal man rabbuk Allahu rabbit, tidak. Untuk memfasihkan lisan kita adalah dengan amal yang baik. Kita harus punya persiapan nanti agar kita lolos di siratul mustaqim. Enggak cukup hanya mengatakan saya insya Allah akan ikut lomba juara renang. Enggak bisa renang. Biarpun dikasih kabar gembira, coba ini. Insya Allah ini perenang-perenang terbaik nanti dari Cirebon. Paling banyak dari Cirebon, coba. Bapak-bapak yakin enggak kalau selama ini tidak pernah latihan perang, latihan renang? Kira-kira bisa menang enggak nanti? Enggak bisa. Kalau pengen ya latihan, ikut grup yang melatih, ini contoh saja. Kalau renang masih perlu untuk belajar, tapi laki-laki, perempuan-perempuan. Alimu auladakum musibah, atau renang perlu latihan. Kalau olahraga lain-lain ya perlulah untuk jaga kesehatan, tapi harus ada adab dan tata keramanya, aurat, waktu sholat dan sebagainya. Sebab banyak olahraga bertentangan dengan Allah. Sholat asar hilang karena main bola. Sak maghribnya musibah. Mau main bola di neraka. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesadaran. Yang paling dosa siapa pembimbingnya? Sama yang mengadakan acara tersebut. Baik, kita harus punya persiapan agar menjadi umat yang paling besar di surga nanti. Kalau tidak, bohong kita, tidak punya keyakinan. Permasalahannya itu keyakinan itu yang menjadi lemah, yang menyebabkan lemah dan kuatnya semangat kita. Kalau kita yakin surga, saya pengen masuk surga itu, bagaimana caranya? Hanya cukup aku mengaku umat Nabi Muhammad? Enggak cukup. Aku harus ngaji, mengamalkan ilmu, dekat pada orang tua, mendidik anak, baik dengan tetangga, saudara, suami istri yang baik terus. Oh itu ya, iya. Baru itu orang Islam yang benar. Sebab hubungan Islam dan iman ada hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Nah ini orang cerdas. Kemudian hadis berikutnya. Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa Nabi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, "Idza kana yaumul qiyamati, nanti jika ada hari kiamat itu tiba. Tafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan, Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Au Nasranian atau seorang Nasrani. Kalau jadi ahli Yahudi ahli neraka, Nasrani ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa karena urusan keyakinan. Enggak usah ragu kita ngomong begini, coba di kalangan Yahudi dan Nasrani itu menganggap orang Islam adalah bukan umat mereka, bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan
Ajaran mereka sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu. Dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah. Dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad. Tidak pernah nyebut nama. Pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang Yahudi satu, Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyuruh. Ada yang mengatakan Allah menyeru bahwasanya hadza fikakuka minan nar, ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini, semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni, dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikakuka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan ke neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yaji'u yaumal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat, nasun, manusia minal muslimina, dari kaum muslimin, bidunubin, dengan dosa-dosa, amthalil jibali, seperti gunung, punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Allah punya iman. Lah kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus
punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Makanya ngadep kepada Allah hari ini. Saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa. Kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, naudzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulu ya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman. Qauluhu, keterangan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan, Allah memberikan kepada seorang muslim, Anda diberi oleh Allah satu orang Yahudi. Amin. Anda berarti ahli surga. Anda muslim, engkau mukmin? Iya. Engkau muslim? Ya. Ini orang Yahudi. Untuk apa ini? Kamu punya rumah di neraka sana. Ini harus ada penghuninya. Kalau bukan orang Yahudi, ya kamu sendiri penghuni di sana. Alhamdulillah dapat Yahudi. Masukkan sana, plung sana, beres. Aman. Berarti Anda tidak masuk neraka sudah. Hadza fikaku kaminan nar, ini adalah tebusanmu. Makna ma jaa fi haditsin Abi Hurairah, fi hadits Abi Hurairah, maknanya hadza fikaku kaminan nar, tebusanmu, pembebasmu dari nerakamu. Tuh mestinya kamu tinggal di sana nih. Mestinya kamu tinggal di neraka dengan dosa-dosamu tuh. Cuman kau ahli iman, ketahuilah diangkat oleh Allah, nerakamu ditempati oleh orang lain. Siapa itu? Yahudi atau Nasrani. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah meriwayatkan likulli ahadin manzilun fil jannati wa manzilun fin nari, disebutkan bahwasanya setiap dari kalian semua itu ada rumahnya di neraka dan rumahnya di surga. Fal mu'min, seorang mukmin idza dakhalal jannata, kalau masuk surga, khalafahul kafiru, menggantikan tempatnya di neraka, finnar, orang kafir. Jadi orang beriman kalau masuk surga, tempatnya yang di neraka itu ditempati oleh orang kafir. Rumah di neraka bagaimana ini? Li'annahu mustahiqun lidzalika bikufrihi, sebab orang kafir itu berhak untuk menempati rumah tersebut. Enggak usah ngontrak, itu gratis. Allah, mengerikan. Kalau sudah tidak ada iman, naudzubillah. Orang tidak ada iman, subhanallah, enggak pandang apakah dia ngerti ilmu agama, hati keras, sampai dikatakan satu orang sampai bertemu dengan guru-guru mulia seperti Habib Ali dan sebagainya, mencoba untuk ditobatkan. Seorang penghafal Al-Quran, ada was-was syaitan membaca satu ayat tentang pernikahan Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidah Zainab. Tiba-tiba setelah itu langsung murtad, keluar dari iman. Padahal menghafal Al-Quran dan menghafal 2000 hadis. Na'udzubillah, iman mahal. Iman mahal, maka hati-hati jangan main-main urusan iman, jangan ngentengin iman. Dan sebab hilangnya keimanan suka meremehkan syariat Nabi Muhammad, ngentengin syariat Nabi Muhammad. Maka jangan guyon dengan syariat Nabi Muhammad. Ada orang sering guyon syariat Nabi Muhammad, suruh sholat, sholat nomor 2, nggak usah guyonan begitu sudah. Kalimat yang baik takut dicabut iman kita. Kadang-kadang jalan-jalan cari cuci mata, ngotorin mata, cuci mata. Cuci mata kalau melihat hijau daun, tumbuhan dan seterusnya. Kita sering ngomong tentang syariat Nabi Muhammad dengan merendahkan. Itu sebab dicabutnya iman, naudzubillah. Orang menghafal Al-Quran dan dia menghafal 2000 hadis, ternyata lepas imannya begitu saja. Dan para ulama mendoakan juga semoga kembali, karena kan mereka punya Al-Quran. Biarpun punya Al-Quran, ternyata hatinya tidak benar, menjadi tidak mendapatkan hidayah. Maka hati-hati, jangan main-main urusan syariat Nabi Muhammad. Harus ada adab tata krama dengan syariat Nabi SAW. Begitu sebaliknya, orang awam seperti apapun, kalau di dalam hatinya ada kekaguman, penghormatan, memuliakan apa yang diagungkan oleh Allah, syiar agama Nabi Muhammad, maka imannya akan dijaga oleh Allah. Orang awam masih menghormati syiar Allah, majelis ilmu masih senang Allah, para ulama masih cinta, para habaib kenal hati dengan hatinya, dengan Nabi Muhammad sering menyebut, oh aman ini.
Wa makna fikakuka, makna dari fikakuka annaka kunta mu'arradan lidukhulin nari. Maknanya apa? Sebetulnya engkau itu akan dimasukkan ke neraka. Aslinya begitu. Ini kamu sudah punya rumah di neraka sana. Sebab kamu itu mahalul khata' wan nisan, kamu itu tempatnya salah. Dan juga kamu itu tempatnya dosa, makanya kamu disiapkan rumahmu khusus di neraka. Cuman kamu orangnya baik bener, bisa tobat, nyesel. Nah, akhirnya diganti, kamu masuk neraka, dikasih orang Yahudi. Nah, wahada fikakuka, oh Yahudi ini akan masuk ke rumahmu yang ada di neraka dan kau masuk surga. Li'anna Allah Ta'ala qaddara lin-nari adatan yamla'uha. Allah akan memberikan kepada neraka ini adalah bilangan manusia-manusia yang bakal memenuhi neraka tersebut. Sudah diperkirakan oleh Allah berapa jumlah ahli neraka ini. Dipenuhi dan harus penuh. Fa idza dakhalahal kuffar, kalau sudah orang-orang kafir masuk bidunubihim wa kufrihim, kalau sudah mereka masuk neraka, jadi ada bilangan yang tertentu. Kalau sudah nerakanya penuh, aman kita. Saru fi ma'nal fikak lil muslimin, berarti setiap ada orang kafir yang masuk ke neraka, maka ketahuilah ini pembebasan untuk orang Islam. Penuh masuk surga nanti semuanya. Maka semoga ini neraka-neraka kita sudah ada yang dudukin ya. Orang-orang kafir yang tidak mau sujud dengan kepada Allah, yang tidak mau patuh dengan Nabi, yang tidak mau menanggung syariat Nabi Muhammad, kafir. Dan ingat, kafir ada kafir lahir dan kafir batin. Kafir batin adalah munafik, berjubah tapi tidak kenal Nabi, pakai kopiah tidak kenal Rasulullah, pakai kerudung tidak pernah kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya, adalah munafik. Munafik kafir batin bisa saja itulah dilemparkan neraka jahanam. Tapi alhamdulillah yang ada di sini, yang mendengar suara ini, insya Allah orang yang beriman secara sesungguhnya. Kerinduan Anda kepada majelis ilmu adalah salah satu bentuk keimanan, terjemahan dari keimanan yang ada di dalam hati kita. Baik, ini saja insya Allah. Dan sebelumnya, sebelum pertanyaan, kami gugah kembali bahwasanya asal tahu ada beberapa pertanyaan daripada bertanya program apa saja yang ada di pondok ini. Ketahuilah bahwa pembangunan di pondok gencar. Di Wanasaba juga kita buat untuk lokasi pondok putri nanti. Dan setiap hari laporan perkembangan pembangunan, alhamdulillah sudah dicor bawahnya, tinggal naik ke atas nanti daknya. Itu semua perlu biaya dan dana. Al-Bahjah 2 juga ada pembangunan, kami gugah untuk semuanya, untuk bisa mengajak orang lain untuk bisa berjuang di tempat ini. Kalaupun Anda tidak punya uang, tapi kalau Anda menginformasikan kepada orang lain, lihat Anda menjadi timnya Rasulullah. Kalau Anda tidak punya uang, tapi Anda mengajak orang lain, dan orang itu kok berbuat baik karena Allah, maka ketahuilah Anda mendapatkan pahala yang sama. Kemudian di pondok ini, juga di samping ada program pondok pesantren yang tidak ada sekolahnya, dan itu program besar kita. Kita juga membuat sekolah untuk melayani orang yang dari luar, di tempat yang berbeda. Sementara pendaftaran sebentar lagi, dan lokasi masih baru dimulai pondasinya di sebelah itu. Mohon dilihat nanti, dan setelah itu nanti malam mengadulah kepada Allah. Tolong mintakan kepada Allah, mohon kepada Allah agar pembangunannya segera terwujud untuk menampung anak-anak yang bakal sekolah di tempat tersebut. Kalau sudah anak-anak SD dan SMP-nya dipindah ke sebelah, pondok punya lokasi besar. Dan juga lokasi yang di sini untuk anak SD juga mau ditingkatkan. Yang kemarin kita kabarkan kita butuh 5 kelas, kurang lebihnya adalah 500 juta. Sampai hari ini juga belum dimulai karena oleh Allah ditunda terlebih dahulu. Nunggu ini ahli surganya insyaallah datang setelah hari ini. Ini 500 untuk naik ke atas. Naik ke atas itu kan jadi 5 kelas lumayan. Dan tahun ini kita banyak nerima baik dari untuk SD, SMP-nya atau program khusus di pondok. Belum lagi kita punya kelas khusus eksperimen, anak-anak yang mau dibanting sana banting sini untuk jadi kader khusus, itu akan kita ambil dari kelas-kelas. Ada program nanti, tidak tahu tempatnya di mana, untuk sementara tidur di aula sini. Itu anak yang program khusus, dan semuanya dari anak-anak itu bisa ikut program khusus melalui seleksi akhlak dan adab serta khidmah mereka. Jadi kita punya banyak kebutuhan. Kemudian hari Senin besok sekaligus diumumkan, ini juga akan
pondok putri tahfidz itu akan ngecor. Bagi yang punya tenaga nganggur besok hari Ahad, hari Senin ya. Hari Senin yang nganggur untuk ngecor. Cuman tidak terlalu luas. Dan itu pun juga perlu dana kecil karena cuma 4 kamar, maka pengecorannya perlu dana kurang lebihnya 100 juta dan semoga Allah mengirim hamba Allah untuk kekurangannya. Sebenarnya sudah ada dana untuk itu, akan tapi ternyata untuk ini itu ada kekurangannya. Tapi semoga Allah mengirim dan tidak susah. Ternyata pondok itu gampang. Ahli surga banyak, kadang-kadang kita tidak tahu. Pembangunan jalan terus sampai saya tidak tahu hitungannya itu. Dari mana Pak Haji? Ah tenang aja Bu ya, ada aja. Alhamdulillah ada aja. Memang ahli surga itu banyak di mana-mana. Maka banyak ahli surga, jangan sampai kita ketinggalan daripada ahli surga. Ini juga kebutuhan untuk yang wanasaba, untuk asrama ini ada barangkali bisa mengambil nanti ada 38 truk pasir, semen 1250, bata merah 7 truk, batu split 15 truk, banyak banget ini laporan nih. Kusen pintu kurang berasnya 12 buah, enggak tahu berapa duitnya. Kusen pintu lagi 18. Aduh banyak. Kurang lebihnya pagar keliling 150 juta. Sudahlah pokoknya banyak itu aja. Kalau dihitung nanti bisa kurang nanti. Pokoknya semoga Allah tergugah. Dan juga asal tahu saja kotak amal yang ada di sini itu memang dipergunakan untuk sebaik-baik mungkin. Dan alhamdulillah subhanallah kotak amal sangat membantu. Ketahuilah apa yang Anda berikan dari 1.000 rupiah ini digunakan untuk siapa? Untuk para santri semuanya. Saya pun hanya dengar laporan alhamdulillah untuk santri semuanya, mulai dari untuk listrik, untuk beli beras kadang, untuk ini biarpun tidak cukup akan tapi alhamdulillah membantu. Maka mohon digencarkan lagi urusan kotak amal yang ada di sini ya. Ketahuilah semua kotak amal Anda, mungkin ada yang tidak bisa menyumbang jumlah besar karena memang tidak punya duit gede dan punyanya duit kecil karena adalah orang fakir. Ketahuilah sekecil apapun yang Anda berikan ada hitungannya di hadapan Allah. Ini di kotak amal yang disebar di sana sini, dan sengaja kotak amalnya tidak bergerak supaya tidak ganggu ibu-ibu, biar yang ngasih ikhlas benar karena Allah. Sebab kalau muter itu kadang-kadang nggak enak sama tetangganya ini. Enggak, makanya tidak ada yang keliling kotak amal itu. Dan itu adalah untuk beras, dan berasnya setiap minggu berapa? Jangan tanya sudah, kalau tanya ibu pusing. Sudahlah, saya sendiri tidak pengen tahu. Pernah dihitung saya tambah pusing. Per bulan ini kebutuhan ini bukan puluhan juta. Kebutuhan ini ternyata bukan puluhan juta. Lebih dari itu sampai ratusan, sudahlah mending tidak usah dihitung. Kalau dihitung mabuk kita. Nah, yang penting anak alhamdulillah makan, setiap hari makannya 3 kali, ada tambahannya kue-kuenya segala macam, enak sudah. Dan setelah. Maka di antara kotak amal ini juga sangat penting yang itu rutin. Jadi berkala, seminggu sekali bisa untuk pembelian kekurangan beras, kekurangan ini gas, listrik dan sebagainya. Mohon dihidup kembali kotak amal. Kotak amal ini. Cuman kadang ada kotak ya, semoga kotak amal. Ini kotak amal ini adalah untuk semuanya. Barangkali yang hanya punya duit 10.000 kali 10 berapa itu? Ya itu enggak masukkan itu tidak ada yang tahu, Allah yang melihat, Allah yang menghitung semuanya. Lihat. Kalau tidak kelihatan kotak amal, keterlaluan banyak sekali kotak amal. Banyak kotak amal kita buat sebanyak mungkin, ada 100 atau berapa itu, karena wilayahnya besar begini ya. Insya Allah ada 170 atau 120 kotak amal kita sebar di sepenjuru ini. Baik, semoga kita tergugah untuk itu semuanya. Dan memang begitulah cara Nabi mengajak, tidak menodong orang, Bu, ngasih berapa? Tidak seperti itu. Akan tapi kita buka semacam ini biar tahu, kalau sudah tergugah hatinya dengan program ini, lihat, itulah ketulusan, lihat. Itulah ketulusan. Nanti ada yang ngempet, nanti mau beli mau beli sandal, tunda dulu sandalnya tak taunya. Karena ini lah, sandalnya masih bisa dipakai. Mau beli baju masih dipakai. Jadi ingat, itu akan digunakan untuk kepentingan pondok. Dan termasuk yang kami anggap rezeki yang paling halal untuk anak-anak pondok adalah ini. Karena ini adalah macam-macam. Dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang memang tidak bisa nyumbang besar, tapi nyumbang kecil. Tapi bagi mereka bukan kecil, karena apa? Memang penghasilannya mungkin sehari hanya cuma 50.000. Sehingga menyisihkan uang 5.000. Berarti ini adalah termasuk sumbangan paling besar. Nah ini, maka itu paling ikhlas dan paling berkah. Makanya kita dengan tim keuangan tolong ini dijaga ini duit yang ini. Ini semuanya adalah ikhlas semuanya insya Allah. Coba ini dari orang yang banyak yang memang tidak mampu. Bahkan dulu pernah ada yang berkata, kami kalau nyumbang gede nggak bisa, bagaimana nyumbang kecil di tempat itu? Nyumbang kecil, memang penghasilannya kecil. Tapi penghasilannya kecil, ukuran dia di hadapan Allah adalah gede.
Itu saja insya Allah. Jadi keropak amal, kotak amal itu digerakkan lagi, dan ini himbauan. Yang tidak punya duit, nggak punya duit, jangan lupa berdoa nanti malam. Doa semoga pembangunan ini segera selesai. Dan doakan juga yang berjuang di sini, Allah, semoga Allah memberikan keikhlasan, ketulusan, kemudahan, ahli surga. Baik, ini saja yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jazakumullah ahsanal jaza, kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan dengan masing-masing satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada guru kita Buya Yahya semua, kami mau bertanya masalah jual beli tanah, Buya. Saya beli tanah waktu transaksi sama yang punya tanah itu dalam satu batak 1.200.000. Jumlah yang diinginkan saya itu 10 batak, yang satu batak itu 14 meter. Saya bilang itu kan ada tanah sampai selesai kuburan dan pinggir jalan. Saya minta sama yang punya tanah, tolong saya minta di depan yang dekat jalan. Dia bilang iya boleh. Setelah transaksi sampai hari H pengukuran, itu ada iparnya ngotot, iparnya yang punya tanah itu. Kalau yang di belakang nggak dibeli, pasti nggak laku, hutannya nggak luak gitu. Jadi nggak mungkin tanah nggak laku. Akhirnya saya diberi yang yang 10 batah, akhirnya dikasih cuman 8,5 batah, harga tetap 12 juta yang semuanya itu. Akhirnya disuruh ngomong sama kawan saya, ini jangan dibeli 10 bata, 20 bata aja, yang 10 bata nanti belakangan uangnya. Saya bilang saya ada cuman 10 bata uangnya 12 juta. Akhirnya begitu punya hitung, akhirnya saya dapat cuman 8,5, tetap harga 12 juta. Jadi menurut hukumnya itu bagaimana, Bu ya? Apakah saya juga supaya minta penjelasan? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Kita kan tinggal di Pulau Jawa. Pernah melakukan ini Buya, akekah di luar Pulau Jawa. Nah, karena di luar Pulau Jawa itu baru didatengin, jadi kan nggak tahu mana pengajian ini gitu. Akhirnya datang di suatu tempat yang namanya itu keislaman lah. Nah, datang ke situ. Di situ tuh ada harga ya, harga A, B, C gitu. Yang A itu semua sama, gulai dengan gulai dengan sambal goreng dan lain-lain. Harga A misal ya 5.000, harga B 4.000, harga C 3.000. Yang sudah kami ambil itu harga paling A, paling ya itu. Nah sekarang saya kan berpikir karena itu tempat akekah itu tuh pakai nama Islami, saya udah percaya banget gitu percaya. Akhirnya saya tinggal bayar sekian. Karena saya nggak pinter masak, sekalian jadi masakan kan Buya. Terus udah gitu, pada saat penyembelihan saya lihat ternyata kok harga kambing itu relatif kecil dan juga perempuan. Nah saya kan setahu saya orang awam kalau kekah itu kambing laki-laki apakah benar atau enggak? Pengetahuan saya ini, terus saya bilang loh kayak ini kok perempuan kambingnya, saya bilang. Terus kata dia, loh nggak apa-apa Bu, perempuan juga, karena untuk yang saya nggak suka jawabannya, karena untuk
korban kambing juga boleh kambing perempuan. Saya tuh nggak mau protes Bu ya, loh nggak kan untuk korban kambing kan harus kambing jantan dalam hati saya. Cuma sudah kepalang tanggung, jadi ya sudahlah itu kambing perempuan disembelih 2 ekor karena anak laki-laki. Nah, saya terus terang nggak tahu karena baru ke luar Jawa di tempat itu. Akhirnya inilah digelar akekah. Digelar akekah itu ternyata di sana itu mencari orang miskin itu susah Bu ya. Jadi kan semestinya tuh untuk orang miskin ya akekah itu 1/3 kali untuk kita saya nggak tahu. Tapi yang jelas sepengamatan saya itu susah nyari orang miskin. Tamu-tamu dari anak perempuan saya orang-orang mampu, tamu-tamu dari menantu orang mampu, tetangga juga orang-orang kaya semua. Kebetulan, nah akhirnya untuk nyari orang miskin itu sampai muter-muter jauh dicarilah tukang, maaf banget, maaf tukang parkir, tukang dagang kaki lima, begitu. Untuk nyari orang miskin itu relatif susah. Nah itu akekah yang digelar itu apakah masuknya sodakoh, bukan akekah, karena diberikannya itu orang miskinnya itu dikit Bu ya, gitu. Terus kalau misalnya diulang lagi ekonomi anak saya juga rumah juga masih ngontrak gitu. Jadi bagaimana Bu ya? Masuknya sodako atau sudah akekah? Itu kasihan bayinya gitu Bu ya. Kambingnya perempuan sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf Ibu ini pesan. Ya, itu insyaallah. Untuk pertanyaan yang pertama, jika dalam kesepakatan, sebetulnya masalah adab jual beli. Adab jual beli yang keluar adab mengurangi berkah, ada sebagian menjadikan sebab dosa. Dalam bab fikih ada haqqus syuf'ati. Jika kita punya sesuatu yang jika dipisah nanti akan merugikan tetangga, maka hendaknya di dalam jual beli kita menjual kepada kawan kita. Maka ada adab. Syuf'ah maknanya bisa diperluas, misalnya kalau saya punya tanah, maka hendaknya ini adabnya saya jual kepada tetangganya yang punya tanah ini. Ini adab yang pertama. Jadi kalau seandainya pondok mau punya tanah sebelah sana, menjual, itu paling pertama dan utama dijual kepada tetangganya tanah. Jadi kalau Bapak punya tanah di sini, ini tanah Bapak. Saya mau jual tanah, pertama kali yang ditawari adalah kiri kanannya. Karena jangan sampai mendatangkan tetangga yang mungkin tidak cocok atau mungkin bertentangan. Nah ini hati-hati ini. Ini adalah masalah adab dan tata krama. Ya, kita sodorkan kepada tetangga yang di kiri kanannya, Bapak saya mau jual tanah, mau jual tanah, mau jual tanah ini. Mau enggak? Ternyata tidak mau, boleh mendatangkan orang. Adabnya seperti itu. Ini yang pertama. Adab. Biarpun bab syuf'ah itu adalah lebih sempit dari makna ini, tapi makna yang ada di dalam Islam hendaknya ditawarkan kepada tetangga, hukukul jiran, haknya tetangga. Kita punya rumah di kampung, kepada siapa rumah ini akan saya jual? Pertama dulu ditawari tetangga. Kenapa? Takut kita jual kepada orang lain yang naudzubillah mungkin akidahnya beda, ini ada, akhirnya kita membuat racun di dalam rumah tersebut. Apalagi kita jual kepada orang yang tidak beriman dan sebagainya, menjadikan tidak berkah dalam jual beli kita. Maka hakul jiran, haknya tetangga. Makanya yu'minu billahi fal yukrim jarah. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Jadi alhamdulillah tanah-tanah yang ada di sini, subhanallah, ada yang jual kepada ini, kita tetangga dijual ke kita sebelum ke orang lain, jual ke kita sebelum ke orang lain, adalah kemuliaan. Selagi tetangganya masih ada dan Anda tidak usah ikut-ikut, jangan serobot. Ini adab. Makanya Anda tadi lihat, tanah itu dulu, kalau Anda pengen membeli tanah tersebut, Anda perhatikan. Jika ada tetangganya yang masih pengen, dahulukan, barangkali dia pengen. Adab. Karena kemuliaan adalah bukan dengan berebut. Kalau tetangganya masih ada butuh, biar saja dia yang lebih dulu. Kadang ada hawa nafsu, oh saya ini prospektif dan sebagainya, langsung. Tidak akan berkah nantinya. Karena apa? Kadang-kadang dengan merusak harga dalam jual beli apapun, itu juga tidak diperkenankan, tidak baik yang demikian itu. Baik, anggap saja sudah itu. Karena yang punya tanah tadi, yang menjual kepada Anda, diberikan kepada iparnya, atau adiknya, atau pamannya tadi, pamannya tidak mau membeli. Sudah tidak mau membeli, sementara itu dia pengen menjual tanah. Dan dia butuh duit, dijual kepada Anda, maka sah.
dijual kepada Anda sah, dan Anda pun belinya adalah beli murni karena Anda ingin itu, bukan niat untuk menutup yang di belakang, nggak ada. Kalau niat menutup belakang adalah haram, niatnya niat jelek. Akan tapi Anda membeli wajar, membeli sampai belakang Anda punya duit, punyanya cuma 12 juta, dapat 10 bata. Anda beli transaksi 10 bata. Maka karena transaksi Anda 10 bata dan kesepakatan, maka 10 bata yang setiap satu batanya adalah 10 bata 10 ru kalau dalam bahasa Jawa Timur. 10 bata itu adalah harganya 12 juta, Anda bayar 12 juta, Anda berhak mendapatkan 12 bata, mendapatkan 10 bata. Kalau dikurangi uangnya. Kalau tidak, haram yang menjual, tidak bisa. Dan orang lain nggak usah ikut-ikut. Kenapa orang lain jadi ikut-ikut tadi itu? Siapa tadi itu? Nggak boleh yang demikian itu. Jangan merusak orang transaksi. Biasanya ada apa merusak orang transaksi? Orang transaksi. Bahkan mungkin orang, alhamdulillah banyak di antara kita ini ternyata telah memberi. Secara hitungan, subhanallah, Allah buka hati. Ada sebagian tempat, dia bingung. Ada yang tidak usah disebut namanya, Allah Maha Tahu. Dia punya tanah di belakang. Bingung, ketutup sama pondok. Dia bingung, nanti dari mana saya kalau panen dan sebagainya. Allah mengangkat orang tersebut, bukan menuntut untuk dibuatkan pintu, akan tapi apa? Sudahlah buat pondok sekali. Allah angkat derajatnya. Jadi lebih dari itu. Jadi, dan kita pun membeli wajar, kita beli memang memanjang ke belakang. Tentu yang di belakang akan ketutup. Tapi memang kita belinya seperti itu. Dan tidak niat untuk menutup. Maka Anda berhak mendapatkan 10 bata dengan 1.200.000, 12 juta. Yang merusak adalah dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda membayar 10 bata hanya dapat 8 bata, haram bagi dia. Kecuali Anda setelah itu merelakan. Sudah saya relakan selebihnya untukmu. Itu adalah baru halal. Tapi ingat, dalam transaksi harus ada kejujuran, nggak boleh seperti itu. Giliran sudah oke, dikurangi. Haram dan tidak berkah. Tidak ada keberkahan transaksi yang semacam itu. Baik, yang kedua, Ibu, ini majelis sudah sering kami sebutkan. Nah, Ibu mendengar bahwasanya katanya akikah harus dengan kambing laki-laki. Nah, ini mungkin Ibu waktu ngaji di sini di belakang kayaknya. Sudah kita jelaskan, akikah boleh kambing perempuan, kambing banci. Korban juga boleh kambing perempuan, kambing banci kalau ada. Supaya tidak salah paham di masyarakat, saya tegaskan begini tuh. Siapa yang mengatakan harus kambing laki-laki? Tidak ada yang harus mengatakan kambing laki-laki. Oh, boleh, bukan sangat boleh. Boleh, nggak ada masalah. Jadi boleh. Nah, tidak harus kambing laki-laki, boleh. Kambing perempuan juga boleh, akikah juga boleh ya. Hanya umumnya kalau kambing, kenapa sering disebut kambing laki? Umumnya kambing laki itu gagah. Kalau kambing lakinya kuntet, kecil, kambing perempuannya gede, pilih mana? Ya gede, dagingnya banyak ini. Nah, kalau perempuan kecil, permasalahannya kecilnya, bukan perempuannya. Ya, bukan. Kalau permasalahan kecilnya, kalau duitnya dapatnya segitu, ya dapat segitu. Bukan, makanya akikah. Kemudian, untuk siapakah akikah itu? Akikah bukan untuk orang korban. Siapa yang mengatakan akikah untuk orang miskin? Ini salah kedua lagi. Akikah maknanya adalah untuk mensyukuri bahwasanya saat itu dia telah diberi oleh Allah karunia seorang anak. Undang kiri kanannya agar tahu, itulah anakku. Jangan sampai tiba-tiba, loh kok punya anak, kapan kelahirannya? Nah, jadi makanya akikah itu adabnya kita masak, undang tetang, kaya dan melarat, boleh makan di situ. Nah ini ya, baik. Itu tadi kaya melarat boleh makan bareng, diundang kalau bisa dibawa ke rumah. Kalau bisa, kalau tidak bisa mungkin karena kita sibuk orang kantor, buru-buru masak di rumah, undang orang, rumah kontrakan sempit, sudahlah bagi-bagi boleh. Diundang. Dan undangnya nggak boleh dibedakan antara kaya dan melarat. Kalau dibedakan kaya melarat, yang kaya haram untuk datang karena menyakiti orang melarat. Kalau kita diundang dibeda-beda nggak. Jadi permasalahan salah paham itu orang banyak itu ya. Jadi akikah itu maknanya syukuran. Dan siapa yang hadir? Termasuk kerabat kita yang miliarder datang makan. Yang melarat datang makan. Yang ini datang makan karena syukuran. Kalau kita punya anak, biar tetangga pada tahu kalau itu ada. Memang kalau masalah diundang makan, ya utamakanlah orang fakir yang mereka jarang makan enak. Hari ini yuk kita ajak makan enak. Kalau ada orang kaya datang, boleh orang kaya makan bersama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada pertanyaan lagi yang tertulis. Jatuhnya akikah, selesai akikah. Jatuh akikah selesai. Dan akikah sunnah. Akikah adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib.
Dan akikah adalah dibebankan kepada orang tua, bukan kepada anak. Dari duitnya orang tua, bukan dari duitnya sang anak. Mungkin anak kita kaya raya, tetap akikah diambil dari orang tua. Anak kita baru lahir kaya raya, tetap akikahnya diambil dari duitnya orang tua. Mungkin kaya raya bagaimana? Ada orang miliarder. Pak Haji, kalau anakmu lahir laki-laki, saya beri 2 miliar buat anakmu. Nah, anaknya langsung kaya baru lahir kan? Tetap akikah bukan dari duitnya tapi duitnya siapa? Bapaknya. Mungkin jangan bingung, anak kecil kok kaya raya tadi contohnya. Baik, Masya Allah. Bagaimana seharusnya seorang istri bila menghadapi seorang suami yang serba menyalahkan dan suka marah-marah, biarpun itu hal-hal kecil. Memang ada orang begitu, ada seperti itu. Cuman biasanya, ini kaidah ya ibu, kaidah menyalahkan orang itu koreksi diri. Ada suami suka marah itu juga ada sebabnya kadang. Memang istrinya bikin pegel ya. Jadi jangan mudah disalahkan suami dulu. Gimana? Disuruh yang ini enggak ini. Sehingga karena sering banyak salah itu akhirnya apa? Menghadapi istri mukanya muka salah terus. Suruh batin kopi lupa. Suruh nyuci baju, jemurannya suruh ngangkat besok dipakai ke kantor lupa kehujanan lagi. Sepatunya neng masukin nang kena hujan bosah balem. Kamu ini gimana? Nah, cepet sana. Jadi semuanya dikit-dikit marah. Bisa saja seorang istri memang mukanya ngundang amarah. Padahal sebenarnya istri itu lembut menjadikan suami tersenyum terus. Lah istri kayak begitu. Ada, cuman koreksi dulu. Makanya kalau ada suami begitu koreksi dulu. Mohon maaf, ada sebagian istri yang nggak peduli sudah menjadi istri yang menjadi istri tok di akad nikah, tidak melayani secara benar, mulai dandan sudah nggak peduli. Wah, modelnya kayak tidak karu-karuan sudah. Yang cantik saja acak-acakan juga sebel kok. Apalagi yang ini yang pertama. Jadi jangan mudah-mudah menyalahkan suami. Suami itu mohon maaf banyak sebab dia suka marah. Satu diantaranya urusan syahwat yang kadang tidak terpenuhi, bisa naik hitam seorang suami. Maka pelayanan yang baik. Jangan beralasan sakit, alasan ini, ntar dulu. Sudah kita ajarkan waktu itu bahasanya. Untuk memuaskan sang suami, mungkin Anda dalam keadaan haid, tidak harus melalui tempat tersebut, akan tapi dengan kelehan seorang istri memasukkan haram, tapi mungkin dengan kepandaian di antaranya itu. Sehingga apa? Ini tidak dibutuhi, ini. Jangan banyak menuntut juga. Jangan banyak menuntut. Tapi wahai para suami, istri itu lembut. Kalau menundukkan istri pakai marah-marah, ini laki-laki yang bodoh, nggak punya kelehan dalam seni bercinta itu. Gayanya tok laki-laki pelindung, pengayom. Yalah, sama istri aja perlu marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Istri itu disanjung runtuh, dimarah tambah kaku. Nabi yang ngajarkan. Istausu binisa'i khair, kalau urusan dengan perempuan yang baik. Sebab digambarkan seperti tulang rusuk, paling ujung bengkok, kalau dikerasi patah, dibiarkan bengkok. Makanya dengan kelembutan, kalau sudah dengan marah-marah kekerasan, sudah bukan seorang suami, nggak sadar dia. Nundukkan istri saja harus pakai amarah. Baik, makanya ini harus belajar dua-duanya. Gimana menyelesaikan? Selesaikan bareng-bareng, berdatang kepada seorang penengah, ada apa sebabnya. Makanya ini adalah solusi dulu. Kita tidak bisa menyalahkan suaminya, tapi bisa saja istrinya. Tatanya saya sudah benar Bu ya, ini, ujungnya ini. Suami saya jarang sholat, salah pilih namanya. Udah tahu saya jarang sholat, kenapa nikah? Ini lanjutannya Pak, padahal suami saya Islam tapi tidak pernah menjalankan syariat. Nah, ini salah pilih tuh. Makanya milih itu benar. Itu ada jawabannya. Gimana Bu ya, saya terlanjur salah pilih. Ya sudah, ngaji bareng di sini nanti akan benar semuanya. Ngaji bareng, ini salah pilih ini. Ini bukan salah pilih semuanya ini. Maksudnya yang salah pilih diajak ngaji, jangan yang ngaji berarti salah pilih, bukan. Itu adalah pemahaman mantek yang salah itu. Jadi yang salah pilih cepat ngaji bareng. Ini belajar bareng, ngaji, ketemu, nanti saling mendengar nasihat. Baik, itu saja insyaallah. Semoga semuanya indah. Ibu, jalankan tugasmu sebagai seorang istri yang benar. Dandanannya jangan waktu ngaji. Waktu di rumah tuh dandan yang benar, baju yang bagus-bagus. Jangan baju yang bagus untuk pengantin, untuk pengajian.
Suaminya kasih baju robek, bau bawang, baju dari sawah dari sini. Ini ya. Ini yang benar ya. Kemudian para bapak-bapak tolonglah. Pengayom itu harus punya jiwa ngayomi. Ngayomi. Dalam keadaan apapun tetap ngayomi. Dalam marahnya pun ngayomi. Ada seorang istri mungkin berkata, aku kangen dengan marah suamiku. Karena marahnya adalah indah. Marahnya tidak dendam. Suami marah tapi tidak dendam. Marah hari itu, berat marahnya. Akan tapi setelah itu apa? Di saat lihat istrinya menangis, istrinya minta maaf, selesai. Bahkan mungkin akan diberi hadiah lebih dari sebelumnya. Itu suami yang baik. Jangan dendam. Kemarin gitu gini lagi ya? Sudah selesai. Kemarin gini lagi. Oh, diulang lagi. Innalillah. Ini model laki-laki apa ini? Insya Allah ahli surga semuanya. Indah semuanya. Bahagia semuanya. Baik. Jangan lupa nanti malam berdoa untuk pembangunan pondok. Ya minta tolong. Pembangunan pondok pesantren. Karena ini siswa akan kita datangkan tahun ini, mau tidak mau kita harus menerima. Kasihan. Tahun kemarin hampir 300 dari anak yang sudah ingin mondok nangis waktu dipulangkan. 300 yang tidak diterima. Dan mereka bakal balik lagi, sudah daftar lagi banyak kan. Akankah kita tolak lagi hanya karena tempat tidak ada? Masya Allah. Tidak mungkin. Makanya semoga kalau tempatnya banyak kita akan tampung semuanya. Biarpun nanti pikiran berikutnya gurunya siapa, nanti Allah akan kirim guru nanti. Terus pembiayaannya dari mana, nanti juga ada sendiri, jangan mikir. Sekarang mikir bangunannya dulu. Bangunannya dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, mengirim ahli surga. Dan doa, dan tolong kotak amal diperhatikan, masalah kotak amal itu semuanya. Dan juga didoakan semua yang telah berjuang di sini, semoga Allah jadikan mereka ahli surga, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Jangan lupa pengajian-pengajian, ada yang nasional, yakni di MNC TV setiap Senin pagi. Ada yang di beberapa televisi daerah, MKTV di Bandung, RCTV di Cirebon, Cirebon TV Cirebon, BBS TV Jawa Timur, TV 9 Jawa Timur, Batam Kanal di Batam, dan beberapa stasiun radio juga. Di Cirebon ada 92,9, Kuningan 104,8, di Batam 104,7, di Majalengka 92,4, Tulungagung 96,2, Blitar 104,7, 107,8 enggak salah. Insyaallah lah pokoknya diikuti program-program dakwah yang kita hadirkan untuk anak-anak kita, keluarga kita, agar kita semuanya terus berdakwah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita doa. Yang meninggal dunia diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Kami mohon ya Allah, golongkan kami sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami ahli neraka-Mu ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, kesalahan kami saat ini ya Allah di dunia ini, kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kami ini menjadi sebab kami menjadi penghuni neraka. Kuatkan iman kami, jangan sampai iman kami hanya iman di luar tapi tidak di dalam hati kami. Engkau yang memiliki hati kami, Engkau yang menguasai hati kami. Kuatkan iman kami, Islam kami dalam hati kami ya Allah. Jadikan hati kami hati yang semakin kenal kepadamu, yang semakin rindu kepadamu, semakin cinta kepadamu dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk menjauhi segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan semua yang ada di sini ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ini hamba-Mu yang sering bermaksiat, kami mohon ampuni mereka dan hentikan dari kemaksiatan itu dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah kemudahan untuk melakukan ketaatan, dan kami mohon ya Allah, yang sudah Kau mudahkan untuk kebaikan ya Allah, dari yang hadir di tempat ini, baik yang hadir untuk mengaji atau yang hadir untuk mengatur keamanan atau yang hadir untuk jualan, atau jadikan mereka semua hamba yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dalam hati mereka. Jadikan mereka adalah hamba-hamba yang semakin hari semakin dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan mereka semua. Jadikan kami ahli istiqamah, ya Allah. Jadikan kami semua ahli istiqamah.
Jangan sampai ada yang masuk ke tempat ini atau bergabung di acara ini, baik yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini. Jangan sampai ada di antara mereka setelah acara ini kecuali Kau kabul hajat mereka. Kau ampuni dosa mereka semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Siapapun yang berbuat zalim kepada kami ya Allah, yang menfitnah kami ya Allah, yang menyakiti kami ya Allah, yang menggunjing kami mohon ampuni mereka dan jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua dan berikan kesadaran kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang dari ahli surga-Mu ya Allah, berjuang dari ahli surga-Mu ya Allah, yang tulus dan ikhlas ya Allah, yang bisa berjuang membantu perjuangan di tempat ini Allah. Dan yang sudah berjuang, apakah mereka berjuang dengan harta mereka atau berjuang dengan tenaga mereka atau dengan ilmu mereka atau dengan pikiran mereka atau panjatan doa di tengah malam, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan dan jadikan mereka ahli ikhlas. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Kami ingin mereka ya Allah menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Kau terima amal baik mereka ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang datang ke tempat ini Allah, siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah, jadikan mereka orang-orang mulia ahli surga-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Siapapun yang berurusan dengan tempat ini Allah, yang membantu tempat ini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang di pinggir jalan sana yang mengatur jalan, mereka adalah hamba-Mu yang mengatur orang-orang yang ingin menuju surga. Golongkan mereka sebagai ahli surga. Saat ini mungkin mereka tidak bisa mendengar ilmu dengan benar, akan tapi berikan kepada mereka ilmu laduni, ilmu darimu, pemahaman di hati mereka, dan berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, segala kebaikan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan, dan tetangga-tetangga di tempat ini jadikan mereka adalah ahli surga-Mu. Semua tetangga-tetangga hamba-hamba-Mu yang ada di sini, jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jangan sampai ada yang Kau tinggal. Jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, yang busuk, hina dan kehinakan ya Allah. Dan siapapun yang pernah terjerumus dalam kehinaan itu, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Dan kami mohon anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami semua, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga yang menjadi sebab orang tua mereka masuk surga ya Allah. Jaga anak-anak kami semua, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Yang sempit rezekinya, kami mohon lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudahkan mereka untuk berjuang dengan rezeki tersebut ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari kekikiran dan kebakhilan, jauhkan kami dari kekikiran dan kebakhilan ya Allah. Lapangkan hati kami untuk bisa berbuat baik dengan apapun yang Kau berikan kepada kami. Yang Kau berikan kepada mereka rezeki, mudahkan kami untuk berbuat baik dengan rezeki itu ya Allah. Yang Kau berikan ilmu, mudahkan mereka berbuat baik dengan ilmu mereka. Yang Kau beri tenaga, mudahkan mereka berbuat baik dengan tenaga mereka. Dan mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami untuk meniti dalam kemuliaan. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan dan sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan siapapun yang pernah tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami saat ini, yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami saat ini, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah, dan ampuni mereka, ampuni mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.